أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat Maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Fardhu Ain pada bidang fiqih. Halaman 114 yang kedua daripada Arkanus Salah, rukun salat. Yang kedua ialah Takbiratul Ihram atau takbir taharrum. Silakan. Bismillah. Takbir taharrum, takbiratul ihram, berdasar hadis yang telah disepakati. Bila kamu melakukan solat, bertakbirlah hendaknya. Takbir ini dinamakan dengan takbir taharrum, sebab setelah bertakbir, orang solat haram melakukan beberapa hal yang sebelumnya halal ia lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang membatalkan solat. Ia dijadikan sebagai pembukaan solat, agar orang yang solat mencamkan maknanya, di mana menunjukkan keagungan zat yang ia telah siap untuk mengabdi kepadanya. Sehingga dengan demikian akan sempurnalah haibah beserta khusyuknya. Dari segi ini, maka takbir selalu disebut-sebut berulang kali dalam solat, agar haibah dan khusyuk itu selalu berada selama melakukan solat. Takbir taharrum dilakukan harus bersamaan dengan niat solat, karena ia sebagai rukun solat yang pertama juga, yang berarti wajib bersamaan dengan niat solat. Bahkan dalam niat itu wajib mencamkan unsur-unsur penting niat seperti tersebut di depan, dan juga unsur-unsur lainnya, semacam qasar bagi orang solat qasar, imam atau makmum pada solat Jum'ah, unsur bermakmum bagi makmum pada solat selain solat Jum'ah. Yang itu semua telah dicamkan sedari awal bertakbir, selama bertakbir dan hingga mengucapkan huruf ra di akhir takbir. Menurut pendapat yang dibenarkan Ar-Rafi, semua unsur di atas cukup dicamkan bersamaan awal takbir saja. Menurut pilihan Al-Imam dan Al-Ghazali yang tersebut di dalam Al-Majmu' dan Al-Tanqihul Mukhtar, adalah cukup membarengkannya sebagaimana yang umum dilakukan orang, asal telah dapat dikatakan sebagai pengecaman unsur dalam solat. Pilihan ini dikomentari oleh Ibnu Rif'ah. Pendapat ini satu-satunya yang benar, bukan lagi yang innya. As-Subki juga membenarkannya. As-Subki berkata, barang siapa tidak mengatakan, ia akan mengalami was-was yang tercela itu. Menurut pendapat tiga imam mazhab lain, boleh mendahulukan niat atas takbir dalam selang waktu yang pendek. Bacaan takbir ini bagi orang yang kuasa melakukan telah ditentukan dengan kalimah Allahu Akbar setelah ittiba' Rasul, atau boleh juga Allahul Akbar. Tidak boleh misalnya membaca Akbarullah, Allahu Kabir, atau Ad-Dom, atau Ar-Rahmanu Akbar, merusak satu huruf pada Allahu Akbar. Itu berbahaya. Demikian pula menambah huruf yang dapat merubah makna kalimat ini. Misalnya memanjangkan hamzah pada Allah, menambahkan alif setelah huruf ba, menambahkan waw sebelum Allah, meletakkan waw baik mati maupun berakat pada antara Allah dan akbar. Demikian pula menambahkan panjang bacaan alif di antara lam ha, yang perpanjangannya itu tidak ada seorang ahli qiraah pun memperbolehkannya.
tidak mengapalah berhenti sebentar tanpa bernapas di antara Allah dan Akbar, atau dalam mahkam huruf Ra. Cabang, andai kata seseorang melakukan takbir. Sudah, sebentar. Banyak lagi. Satu apa ni? Satu nomor ni, nomor 2 ni. Mari kita tengok dulu ke belakang. Tadi awal bacaan tu takbiratul ihram. Ada tak agak-agak yang perlu diurai? Takbiratul ihram dimaksudkan ihram haram. Artinya ada banyak setelah diangkat ini yang tadinya tak haram sekarang jadi haram. Haram bercakap-cakap, haram sana sini setelah diangkat. Makanya namanya takbiratul ihram. Sama dengan Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram itu haram? Di situ ada banyak perkara yang diharamkan, sedang di tempat lain tidak haram. Jadi ini takbiratul ihram diharamkan membuat kerja-kerja yang membatalkan salat. Satu, itu yang dibaca tadi. Yang kedua yang dibaca tadi, diingatkannya sejak diangkat takbiratul ihram tidak ada pekerjaan lain hatta tatimma lahu al-haibatu wal khusyu'. Kerja kita di situ mengenang haibah, kebesaran Allah, dan khusyuk, fokus hanya kepada apa yang dibaca dan apa yang lahir dari apa yang dibaca. Itulah nanti akan melahirkan haibah. Haibah bahasa Arab, bahasa kita artinya hebat. Jadi bahasa kita itu mula asalnya dulu dari bahasa Arab. Haibah, hebat. Jadi kehebatan Allah, kebesaran Allah itu saja yang disuruh diingat. Yang lain tak ada. Bila itu? Sejak takbiratul ihram. Jadi satu demi satu bacaan ini pergi kepada kebesaran Allah. Bercakap dengan yang maha besar, bercakap dengan yang punya alam semesta, bercakap dengan yang menentukan apapun di alam semesta. Itulah haibah. Artinya haibah. Ya. Jadi kita latihlah tuan-tuan diri kita. Seseorang solatnya besok ditimbang di akhirat mengikut kemampuannya menghadirkan kehebatan Allah dalam ucapannya. Tak sama semuanya orang ni, tak sama. Ada orang bibir mengucap Allahu Akbar, Allah saja sudah mampu dia mengingatkan apa yang dia tahu tentang Allah. Tapi ini tidak dituntut wajib harus begini semua, tak. Ini kepangkatan di akhirat. Inilah makanya para wali pun bertingkat mereka. Para waliullah bertingkat mereka, para ulama bertingkat mereka. Pangkatnya di hadapan Allah tidak sama. Kita ni mukminin wal mukminat, orang awam ni pun bertingkat besok di akhirat. Dari mana diambil kepangkatan ini? Dari kemampuannya khusyuk dalam salat. Makin tinggi kekhusyuannya dalam salat, makin tinggi pangkatnya di akhirat. Macam mana lah itu khusyuk? Menghadirkan semampu-mampu yang ada pada kita, sekuat-kuat yang ada, kemampuan yang ada untuk haibah, mengenang, mengenal, mengingat kehebatan Allah. Jadi Allahu Akbar, sudah Allah di bibir, sudah apa itu? Allah apa itu? La ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang menguasai hidup. Dia maha hidup, tentu kuasanya hidup, Dia punya kehidupan ini semuanya.
La ta'khuzuhu sinatu wala naum, tak ada kelemahan, tak pakai mengantuk, tidak perlu penolong. Hadirkan seberapa mampu. Qul huwallahu ahad. Setiap Allah sudah hadir. Allah itu apa itu? Yang wujud, yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah lil hawadith, yang qiyamuhu binafsih, yang wahdaniyat. Ini tak sama ini. Kemampuan orang meletaknya ini setiap diucap. Setiap diucap. Sama dengan orang Karimun, lahir di Karimun, besar di Karimun, sampai tua pun di Karimun. Ketika Anda berjalan-jalan ke Jakarta, jumpa orang Karimun juga, ingat, ayo kita ingat Karimun. Tuk ingat Karimun. 10 orang Karimun yang disuruh mengingati Karimun dari Jakarta, tidak sama kemampuan mengingatnya tentang bumi Karimun. Ada yang sekali tengok langsung nampak dari coastal area ke ujung sana, apa itu? Pangke, kampung Pak Ketua. Sekali tengok dia, tuk, tak ada yang tinggal. Semua yang di jalan-jalan tuh, bangunan-bangunannya, rumah-rumah masyarakat tuh, sekali tengok, tek, orang Karimun. Ini pun orang Karimun juga. Waktu disuruh tengok tadi, sekali tengok tuh apa yang nampaknya? Hah? Orang Karimun juga. Yang nampaknya coastal area saja. Karena situ saja dia hari-hari. Tak ada berlatih dia pergi Pangke, pergi Pelambung, pergi ada situ je lah dia. Memang lahir Karimun, besar Karimun, tua Karimun, tapi situ saja dia. Tuan-tuan, itulah gunanya kita riyadhah. Ilmu ini riyadhah. Lepas difahami, dilatih. Apa itu Allah? Allah itu yang wujud. Apa itu wujud? Ingati pelajaran kita. Kalau ada yang lupa, buka balik. Apa itu Allah? Allah itu yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah lil hawadith, yang qiyamuhu binafsih, yang wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Esa. Esa itu apa? Zatnya, sifatnya, af'alnya. Tidak ada satu af'al di alam semesta melainkan punyanya Allah. Tidak ada satu perbuatan di alam semesta melainkan milik Allah. Tidak ada satu sifat yang bisa dipakai disandang makhluk, baik sifat baik, sifat jahat, melainkan diberi Allah kepada dia. Dia tak punya apa-apa. Ketika orang mengucap Allahu Akbar, maka tidak sama kemampuannya dalam menghaibah, menghebatkan Allah. Tidak sama. Siapa yang lebih lengkap pandangannya tentang Karimun? Dari 10 orang Karimun yang tengah berjalan-jalan ke Jakarta, ketika disuruh ayo ingati Karimun, siapa itu yang lebih lengkap ingatannya dari coastal area sampai ke Pongkar, ke Pangke? Siapa itu? Siapa Pak Ketua yang lebih lengkap, mampu memandang sekali tengok, tuk, siapa itu? Orang yang lama tinggalnya sini. Siapa? Orang yang paling banyak jalan dari sana sini, sana sini. Itu paling banyak tahu. Itulah riyadhah. Paling banyak diselaminya, difahaminya sifat 20. Paling banyak dipelajarinya, difahaminya Asmaul Husna. Allahu la ilaha illa huwal هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Al-Mutakabbir apa itu? Yang maha mutakabbir, yang maha takabbur, yang maha membesarkan diri, itu hanya Allah. Al-Kibriya'u ridai, takabbur itu pakaianku, kata Allah. Tidak ada yang boleh memakainya, hanya aku yang boleh memakainya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattah, dan seterusnya. Jadi kita ulang-ulang, tuan. Dari mana mengulang-ulanginya itu?
Tentu dari faham makna dulu, itu duluan. Mau tak mau, suka tak suka, beli buku yang ada terjemahan Asmaul Husna. Tidak terhormat kita sudah sekian tahun kita mengaji, Allah kasih kecerdasan kepada kita, tak tahu kita arti Asmaul Husna. Macam mana nak membesarkan Allah, tak tahu arti nama yang dibaginya. Fada'u biha, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah, bagi aku, kata Allah, 99 nama. Siapa yang meminta dengan nama itu, ku kabulkan. Siapa yang menghafal nama itu, ku masukkan surga. Ku masukkan surga. Jadi tuan-tuan, mulai masuk kita niat yang ada hanya al-haibah wal khusyuk. Jangan lagi ada yang lain. Jangan lagi ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, tidak dalam ikhtiar, bukan yang kita usahakan. Tertengok ada najis di belakang baju kawan tu, tertengok, bukan berusaha menengoknya. Terdengar ada suara budak menangis, terdengar, bukan berusaha, bukan cari-cari, bukan. Kita fokus kepada dua. Apa itu? Al-haibah wal khusyuk. Menghebat, mengenang kehebatan Allah, dan khusyuk. Khusyuk artinya tak mau menerima yang lain, hanya itu saja. Tak mau mengerjakan yang lain, hanya kerja yang disuruh saja. Kemudian baru tadi bacaan tadi pergi kepada batasan-batasan, ya. Tidak boleh meletakkan qasad ta'yin ta'arad itu bagi orang yang mampu di luar daripada Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang kesulitan masih diterima selagi belum lewat satu rukun fi'li, satu rukun perbuatan. Ada hal lain? Kalau tak ada, lanjut bacaan. Tak ada? Nah, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang, andai kata seseorang melakukan Sebentar. Jadi inilah tuan-tuan alasannya kita yang sudah mengaji-ngaji bertahun-tahun ni, inilah alasannya maka tak boleh kita tak hafal yang dibaca di dalam solat. Itu sudah harga matilah. Harga mati apa maksudnya? Mustilah. Sekalipun tak dapat juga Ustaz, tak apa, usaha jalan terus. Karena dapat bukanlah urusan kita, tapi berusahanya jangan berhenti. Jangan berhenti, teruslah. Mudah-mudahan mati di situ. Mati di situ artinya kalau mati orang yang tengah berusaha, dia dihitung orang yang sudah dapat. Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan statement fatwa, kalau mati orang yang tengah dalam perjalanan menyelesaikan qada salatnya, dihitung habis. Agaknya itu yang ditiru properti itu, ya. Kalau mati orang yang tengah mencicil, lunas dia. Pandai juga orang ni mengambil apanya itu. Imam Syafi'i fatwa macam tu. Kalau mati orang yang tengah berusaha bayar hutangnya kepada Allah, lunas. Tapi kalau mati orang yang tengah berusaha bayar hutangnya kepada makhluk, dihubungi anak istrinya, tak lunas. Kepada makhluk, hubungi anak istrinya. Lanjut. Jadi mustilah itu, ya. Banyak lagi Pak Armahat yang belum. Ya mungkin yang lain ni sudah, tapi tak mau setor. Tak apa juga, tak mau setor pun tak apa. Tapi ya paling tidak tuan-tuan kita ada usaha lah.
kita ada usaha, kena ada usaha. Karena itulah pintu gerbang, bukan untuk diterjemahkan solat kita sepanjang kita solat. Dah, langkah satu, batu bata itulah yang bikin rumah. Bukan mau tidur di atas batu bata kita, tak. Tapi dari batu bata itulah nanti dibungkus pakai semen, pakai poslen, baru sedap. Kalau batu batanya saja tak mau di mana diletakkan yang licin ni, tak bisa. Jadi kita hafal ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Baik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang, andai kata seseorang melakukan takbir berkali-kali dengan niat memulai solat pada masing-masing takbir itu, maka ia dianggap sah memasuki solat pada takbir bernomor ganjil dan keluar dari solat pada yang genap. Yang demikian itu karena jika ia telah berhasil memasuki solat dengan takbir pertama, maka dengan ia melakukan takbir keduanya berarti ia keluar lagi dari solat. Sebab niat memulai solat dengan takbir yang kedua itu berarti memutuskan apa yang telah diniatkan pada takbir pertamanya tadi. Demikianlah seterusnya. Apabila tidak niat seperti itu lagi pada antara takbir satu dengan lainnya, tidak terdapat hal-hal yang membatalkan solat, misal mengurangi lafaz niat, maka takbir sesudah yang pertama tadi dianggap zikir yang tidak ada pengaruhnya apa-apa. Wajib mengeraskan suara takbir sampai terdengar diri sendiri. Bila ternyata orang yang solat itu sehat pendengarannya serta tidak terjadi sejenis kegaduhan suasana. Demikian pula mengeraskan suara rukun-rukun yang berupa ucapan, baik itu membaca Al-Fatihah, tasahud atau juga salam. Untuk memperoleh kesunahan solat yang berupa ucapan juga diharuskan supaya sampai terdengar diri sendiri. Sunnah mensukun. Sudah sampai situ dulu. Tuan-tuan, kita berhadapan dengan perkara yang sepele. Ditilik dari pelaksanaan benda ini sepele. Sering terjadi, di mana-mana terjadi. Kita pun melakukannya kadang-kadang, tapi tak ada koreksi. Siapa yang mengoreksi ini? Tak ada. Solat kita, kedengaраnkah ke telinga kita atau tidak kedengaran ke telinga kita? Siapa hakimnya? Tak ada itu. Tidak ada itu orang yang akan bersuara, tak kedengaran suara. Karena bukan ke telinga orang yang wajib tu, ke telinga sendiri wajib. Kalau tak kedengaran ke telinga sendiri macam mana? Macam mana? Batal. Kalau begitu kedengaran ke telinga sendiri perkara penting apa tidak? Perkara penting, bukan perkara kecil. Kalau kelewat kuat, bukan ke telinga sendiri kedengaran, ke telinga orang samping pun kedengaran, samping kedengaran. Itu hukumnya apa? Makruh. Kalau tak kedengaran ke telinga sendiri, ke telinga orang lain apalagi lah, telinga sendiri tak kedengaran, itu hukumnya apa? Batal. Masya Allah. Diwajibkan bagi setiap rukun-rukun qauli. Apa itu rukun qauli? 5. Rukun ucapan. Itu wajib kedengaran ke telinga. Mana itu? Ucapan takbiratul ihram, ucapan Fatihah, mulai dari bismillah dalam mazhab Syafi'i sampai waladdallin. Yang ketiga, ucapan tahiyyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kedengaran ke telinga. All, bukan setengah kedengaran, setengah tidak. Sebagian orang
Mudah-mudahan bukan di sini, di Vietnam. Sebahagian orang at-tahiyyat, assalamu alaikum, assalamu alaina, asyhadu an. Hati-hati tuan-tuan. Oleh karenanya ilmu tidak bisa mendahului amal, tidak bisa mendahului ilmu. Tidak bisa. Orang yang rajin beribadat, abid dia, tapi tidak alim, tak dituntutnya ilmunya dalam ibadatnya, berpeluang dia begitu datang ke akhirat zero. Tidak ada bawa apa-apa dia, nol, tak bawa apa-apa. Oleh karena itu kita ambil berat bahwa rukun yang bernama qiraah harus kedengaran ke telinga sendiri, itu minimal. Jangan telinga sendiri pun tak dengar, jangan ya, fatal. Lanjutlah, ada soalan. Yang di atas tadi sedikit Buya, mungkin bisa diterangkan Buya, yang masalah apa, bertakbir berkali-kali pada takbir nomor ganjil dan keluar daripada sholat yang genap ini Buya. Mungkin ada penjelasan sedikit Buya. Yang mana tadi? Yang di atas tadi Buya, cabang atas. Iya. Soalannya apa tadi? Iya, tulisannya yang mana? Atas sekali, cabang. Andai kata seseorang melakukan takbir berkali-kali dengan niat memulai salat pada masing-masing takbir itu, maka ia dianggap sah memasuki salat pada takbir bernomor ganjil dan keluar dari salat pada yang genap. Oh, ini maksudnya ini orang yang apa namanya itu, bukan orang was-was ini orang yang gagap, ataupun ada satu waktu sedang flu atau sedang apa, tak seperti yang diinginkan keluar. Yang diinginkan lengkap tapi yang terkeluarkan sedikit. Ini maksudnya itu, apa namanya itu, orang yang sedang tenggorokannya tidak normal lah. Bukan was-was ini, bukan. Karena dari dalam hatinya Allahu Akbar, tapi yang terkeluar tak bagus keluar. Allah Akbar. Bukan begitu yang dia maui, tapi itu yang ada. Pernah tak mau bercakap tapi tak bisa, yang ada keluar ada tak? Satu ketika ada, kita nak bercakap, dalam hati memang sedang bercakap, tapi yang dihasilkan apa? Angin-angin saja, macam bebek. Orang yang macam ini dibuatnya lah 3 kali supaya saling menutup itu. Ada ikhtiarnya untuk menggabungkannya itu. Tapi jangan terus-terusan, habis waktu dia nanti kalau di situ terus dia. Maksudnya jangan mencukupkan hanya 1 kali sahaja. Karena memang yang dituntut di situ kan qiraah, bacaan, harus ada. Dia tak ada, tapi bukan keinginannya tak ada. Ya. Ya, tidak apa-apa. Sedang jelek misalnya, tidak apa-apa terus, asal dapat makhraj. Kha masih bisa dibilang kha, shim masih bisa menyebut shim, terus tak apa, walau dalam keadaan jelek dia. Kalau tak dapat menyebut huruf itu, diulang. Misalnya tersendat-sendat, tidak apa-apa. Biasanya suara kita licin, tapi karena ada ini tersendat-sendat, agak terserat-serat, tapi huruf masih terkeluarkan, tidak apa-apa. Kalau ada huruf yang tidak terkeluarkan, diulang. Mengulangnya tidak dituntut sampai lebih 3 kali.
Makanya ini untuk sholat sendiri. Kalau untuk jadi imam, sebelum maju jadi imam dah tahu dia serak, jangan mau jadi imam. Tapi kalau setelah di depan baru tak mampu membuat yang baik, tidak dituntut dia untuk berhenti ataupun mengganti. Lanjut. Buya, yang ini apa saya pernah dengar gini Buya, kalau kita takbiratul ihram yang pertama ini agak seperti was-was gitu Buya, Allahu Akbar contoh gitu, tapi macam ragu, kemudian dia takbir yang kedua Allahu Akbar, saya pernah dengar kalau yang kedua itu tidak dihitung kecuali yang ketiga, karena yang kedua itu belum dia membatalkan sholatnya gitu Buya. Itu mungkin gimana penjelasannya Buya? Gimana itu maksudnya itu soalan itu? Dia 3 kali bertakbir. Ya. Disebabkan Was-was gitu ya. Aha. Berarti takbir yang pertama dia was-was. Dia masuk takbir yang kedua langsung mendirikan sholat. Tidak ada pembatalan sholat di takbir yang pertama gitu ya. Iya. Berarti yang ketiga katanya baru bisa dihitung karena yang kedua itu belum membatalkan sholat atau gimana gitu ya. Iya. Kalau was-was bukan ini babnya. Was-was itu bab penyakit. Cara mengubatnya sudah dikeluarkan para ulama, statementnya, pernyataan, fatwanya. Karena dia bab penyakit, cara keluar dari situ macam mana, kan orang was-was itu karena merasa kurang sempurna kan. Macam mana kurangnya lawan, cukupkan itu saja. Itu mengobati was-was. Sebelum angkat takbiratul ihram, usahakan penuhkan qasadnya, ta'yinnya, ta'aratnya, kemudian angkatlah. Macam mana kurangnya pun cukupkan itu. Itu cara mengobati was-was. Jadi tidak disuruh itu mengulang-ulanginya itu 3 kali. Yang 3 kali itu di suara keluarnya jelek, itu yang diizinkan mengulang-ulangi. Kalau penyakit was-was disuruh melawannya, itu dilawan itu. Oke. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mensukunkan huruf ro pada takbir sebagai menyingkiri berselisih dengan pihak yang mewajibkannya. Dan khusus imam, sunnah bertakbir dengan suara yang keras sekalipun takbir peralihan antara rukun satu dengan berikutnya, takbir intiqal. Sunnah mengangkat 2 telapak tangan atau salah satunya bila sulit untuk mengangkat keduanya dalam keadaan terbuka, bila tertutup hukumnya makruh. Dan jari-jarinya sedikit renggang antara satu dengan lainnya setinggi bersejaran dengan 2 pundak. Dengan cara ujung jari sejajar pucuk telinga, ibu jari sejajar dengan pentil atau putik daun telinga, dan telapak tangan dengan 2 pundak karena ittiba' Rasul. Cara yang seperti inilah disunahkan. Mengangkat tangan ini dilakukan secara bersamaan mulai awal membaca takbir taharum dan menurunkan kembali dengan berakhirnya bacaan takbir. Demikian pula waktu akan rukuk sebagai ittiba' Rasul yang tersebutkan dari berbagai jalan riwayat. Dan waktu berdiri dari rukuk juga bangun untuk berdiri dari tasyahud awal sehingga ittiba' Rasul, sebagai ittiba' Rasul. Sudah. Coba tengok, ada tak yang samar? Jadi afdalnya ibu jari ini di sini, putih apa namanya nih, daun telinga, putih daun telinga. Kemudian bergerak mulut Allah ini datang, Allahu Akbar sampai bar, habis bar tangan pun dah di situ. Itu standar afdalnya. Kalau ada orang yang melebihinya, menguranginya, berkurang pahala, bukan batal. Lanjut. Ada rasanya yang apa? Tanya.
Oh, nanti itu di sunnah. Di rakaat ke-3. Rakaat ke-4 tidak. Nanti ada itu di sunnahnya itu. Silakan. Bismillah. Abuya izin bertanya. Mengenai bacaan rukun tadi Bu Abuya. Tasyahadu. Kan kita bermakmun pada imam yang awal baca keras, lalu pelan. Sementara kita waktu awal sholat tidak mengetahuinya. Bagaimana Buya itu? Kan hukumnya batal jadi tidak sah. Bagaimana kita bermakmum dengan imam seperti itu? Imam yang Bacaan rukunnya yang tasyahadu tadi, tak kedengaran ke telinga dia. dia bacanya kadang kedengaran, Ah, kadang tidak. iya. Bagaimana Baik. kita bermakmum Iya, iya. dengannya? Macam mana posisi kita ni? Kita makmum. Imam kita ni kadang kedengaran, kadang tidak. Berhentikah kita mufaraqahkah? Tidak. Jangan mufaraqah. Karena yang wajib memastikan sudah kedengaran ke telinganya dia sendiri, bukan awak. Kalau kita tak dihukumi, hanya hendaklah punya ilmu semua. Kalau tak punya ilmu, dia imam dia tapi tak ada ilmunya di sini, besok jamaah tu datang kepada dia dan dia harus membayar solat jamaah yang ada di belakangnya, sebab jamaah semua tak sah solat. Dia bayar. Jadi tidak dituntut si makmum, dengar ke tak dia ni? Oh, tak dengar ni, sikit je dengar. Tidak. Karena tidak diwajibkan orang lain ikut memastikan sudah kedengaran atau tidak. Dia sendiri yang diwajibkan, sendiri, masing-masing. Jadi jangan berhenti jadi imam dengan, kecuali orang tu di luar solat bercakap-cakap. Saya tak payah kedengaran, dalam hati je. Kan yang solat tu kan roh kita. Kalau dia udah bercakap begitu, cakap dia itulah yang kita pegang. Oh, berarti orang ni tak wajib kedengaran ke telinga. Kami dalam mazhab kami wajib kedengaran ke telinga. Berarti tak sah saya mengikut ini. Ini solat batal ini. Karena dia cerita. Kalau dalam solat tu kita tak dengar, tak payah, ikuti saja. Baik. Habis. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah, baca-baca di rumah, mana yang perlu-perlu, mana yang rasanya ragu ataupun tak jelas, samar, tanyakan, baik di majlis ini atau di luar majlis ini. Dengan demikian ada usaha kita yang maksimal untuk memasukkan syarat dan rukun di dalam solat kita, atau mematuhi syarat dan rukun di dalam solat kita. Itu usaha yang sekuat-kuatnya harus ada, ya. Allah a'lam bissawab, wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita duduk nanti kejap. Duduk kejap.